Oke, teman-teman, good evening everyone. Selamat malam. Satu dulu kameranya. Oke, ya, terima kasih sudah berpartisipasi malam ini. Tapi sebelumnya, mari kita absen dulu. Buat malam ini ada 9 orang, dan aku harap 9 orang ini akan mengikuti kelas sampai akhir. Karena supaya dapat informasinya tidak setengah-setengah. Oke, selanjutnya, oke absen tadi. Ada Tina Zahra, ada Cello Fatan Jude, and then we have kelompok 6 Lloyd, Sarah, Stars ya. Ada beberapa wajah baru, mungkin walaupun nggak kelihatan wajahnya ya, tapi nama baru mungkin. Oke. Eh, Mungkin kalian kenal aku dari beberapa platform, ada yang mungkin dari teman ke teman. Ya, inilah aku teman-teman, nama aku Aldi Pratama, latar belakang pendidikan bahasa Inggris. Aku menyelesaikan kuliah 7 tahun, S1 tapi. Oh, pemalas ya, karena kemarin itu sibuk, sibuk kerja, dan pada akhirnya hampir meninggalkan kuliah, dan ternyata eh akhirnya berhasil menyelesaikan di tahun 2023. Oke. Tidak ada masalah dengan IPK dan segala macam, aman lancar jaya. Karena memang kebutuhan kerja saja. Nah, selama 3 tahun sebelum akhirnya lulus, aku banyak kerja di beberapa platform freelance sama dengan beberapa orang yang berasal dari luar negeri. Dan disitulah aku mulai menyadari bagaimana harus menyempurnakan bahasa Inggris secara praktikal, secara praktek. Nah, sampai pada beberapa bulan lalu dapat permintaan, tolong dong ngajarin aku bahasa Inggris. Aku berpikir bagaimana cara menerapkan eh, pengajaran versiku sendiri yang berdasarkan dari pengalamanku yang dituangkan dalam bentuk materi itu seperti apa. Nah, akhirnya berjalan sebulan, akhirnya aku dapat polanya seperti apa. Jadi apa yang aku bagikan di sini adalah semuanya berasal pengalamanku. Jikapun ada kesamaan dari tempat lain, itu tidak disengaja ya, dan aku tidak mengutip dari sumber manapun. Oke, itu aja. Eh Sebelumnya mari kita berdiskusi sejenak ya. Let's discuss a bit. Masalah umum apa yang biasanya sering kalian temui ketika kalian belajar bahasa Inggris sebagai pemula? Boleh di typing di chat apa aja gitu. Apa aja masalah-masalah yang paling sering kalian hadapi? Kebingungan apa gitu yang harus diatasi gitu. Silakan. Atau kalau ada yang mau berbicara, silakan. Aku kasih kesempatan. Perkenalkan dirinya. Tidak perlu nama lengkap. Namanya saja, panggilan sudah cukup. Silakan kita bercerita dulu sebentar. Ada yang berani tidak? Nah, ini kita berbicara dengan confidence. Maka dari itu, beranikan diri sendiri untuk berbicara di tempat umum sekarang sebagai bentuk latihan. Ayo, silakan teman-teman. Penggunaan Uh, berapa dong? Oke, silakan. okay. So, hello, my name is Jude. You can call me Jude. And I want to give my opinion about beginner's problem, right? Yep, begini. Okay, so first thing first, I think it's about laziness, Laziness. That's all maybe. Yeah, can you That's okay, okay, can you elaborate a little bit further about like how do you define laziness in terms of uh, learning English as a language? okay, so rasa malas kalau apa ya? Kalau aduh, wait a second. I need to think. Hmm. So, kalau contohnya aku sendiri, ya, aku pakai contoh diriku sendiri. Ada ada masanya pengen belajar, tapi terlalu malas dan terlalu berat untuk apa ya memulai gitu loh. That's why bakal tetap ngestak di situ terus. Dan aku pernah di fase itu, so maybe I think that's all. Aku nggak punya terlalu banyak apa ya kata-kata buat itu sih. Cuma laziness aja sih, I think. Hmm. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Nah, thank you Welcome. for showing us the example of courage. Yes, right.
Ya, mungkin kalau bisa dipakai bahasa lain bicara tentang konsistensi ya. Benar? Seperti itu? Oke, Um, ada. Aha, I'm sorry. konsistensi ya. Berarti it's all about consistency, isn't it? Hmm. Nah ya, rasa malas itu berkaitan dengan konsistensi. Oke, ada lagi teman-teman. Siapa yuk? Siapa yang karena topik pertama kita adalah confidence. Nanti aku bakal jelaskan kenapa confidence itu penting. It doesn't really matter whether you are an introvert or an extrovert. Oke, semua orang bisa ngerasakan nervous ketika berbicara depan umum, tapi mari kita latih dari sekarang. Oke, siapa? Ada ini di chat aku baca dulu. Tiba-tiba nge-freeze, lupa mau ngomong apa dan takut kekurangan vocab dan berantakan. Oke, penggunaan grammar dan verb saat conversation mungkin. Oke, ada lagi teman-teman. Bagaimana? Velo mungkin mau menjelaskan kebingungannya seperti apa. Nanti bakal bakal dijawab langsung sama aku nanti. Bingung menyusun kata, takut kalau grammarnya salah. Oke, Velo silakan. Oke, oke ya, perkenalkan nama aku Selo. Jadi Hmm. eh, kan saya kan aku sering dengar channel-channel luar gitu kan. Eh, dari yang aku pelajari dari bahasa Inggris misalnya kayak semacam grammar dan verb itu kayak entah aku yang nggak terasa atau gimana tapi kayak nggak aku pakai gitu. Jadi eh, penerapan itu seharusnya terus kayak gimana gitu. Aku yang bingung mungkin gitu. Oke. Agak jaringannya agak patah-patah tapi aku nangkap. Berarti kamu sering bingung menempatkan pemilihan kata ya bilangnya ya. Oke, ya pada saya. Alright. Hmm. Oke, oke, oke. Yeah, no, it's not your connection, like it's fellow connection, but don't worry, I could still comprehend what he said. Alright, thank Oh, you. sorry. No, it's okay, it's okay. Thank you ya. Terima kasih. Ada lagi? Rara bilang bingung menyusun kata, takut kalau grammarnya salah. Nah nih, Nana sama Rara coba ngomong deh dulu. Coba siapa mau duluan, ayo. Tunjukkan guys, teman-teman, suara indah kalian. Mana tahu kan udah bisa dapat pasangan yang bisa sambil latihan bahasa Inggris kan? Bentar. Oke, siapa lagi yang mau menyampaikan, tolong? Mungkin kita bakal mendengarkan komentar, bukan komentar ya, keluhan ya, bener, keluhan. Halo, nama aku Rara. Mhm. Biasanya itu eh kadang gak pede karena bingung menyusun kata. Habis itu takut grammarnya salah. Terus ini lawan bicaranya susah memahami apa yang diomongin lawan bicaranya kayak kecepatan gitu, misal gitulah. Oke, terima kasih Rara. Nih Rara nih kemarin orang yang antusias banget ya dia. Kemarin dia walaupun ikutnya di akhir, kemarin dia nanya tentang TOEFL dan alhamdulillah dia datang ke aku cerita nilai TOEFL-nya bagus setelah kelas itu dan ya aku senang ya dengarnya ada progres. Beruntung aja, beruntung aja. Ya. Nggak beruntung, nggak ada. Keberuntungan itu tidak ada jika kamu sudah berusaha mencari jalan untuk meraih keberuntungan itu. Maka itu nama adalah usaha dan kerja keras. Keberuntungan itu adalah faktor X yang tidak bisa dikendalikan outcome-nya. Kita nggak bisa bergantung sama keberuntungan semata. Be confident about your hard work. Alright, satu orang lagi deh, terakhir. Apa masalah yang paling sering kalian hadapi ketika berbicara bahasa Inggris? Oke. Nah, ini perlu dikasih pancingannya. Oke.
Pertemuan kita cuma 3 kali minggu ini. Dan kita bakal fokus tentang speaking nggak kayak ke minggu lalu yang topiknya campur-campur. Jadi nantinya di akhir minggu, materiku hanya akan kubagikan kepada eh, orang-orang yang paling aktif saja. Oke, dikasih reward. Karena ini orang Indonesia ini harus dikasih reward. Baru. Baru disemangat biasanya. Oke, satu lagi tolong. Gak ada? Hey, hello guys, I'm Nana. Alright. What I supposed to say? Let me explain in Indonesia aja ya. Kadang tuh aku ngerasa aku tuh kekurangan vocabulary dan itu tuh bikin aku nggak berani buat take a conversation with someone. Jadi, jadi kadang tuh ngerasa nggak pede aja karena aku merasa aku kekurangan vocab dan kalau aku mau mulai pembicaraan dengan seseorang, aku takut nggak bisa ngelanjutin percakapannya. Dan aku juga nggak terlalu paham, bukan nggak terlalu paham tapi masih kurang di tensi sama grammar, jadi itu juga salah satu faktor yang bikin aku kurang pede kadang buat ngomong sama orang lain gitu. Kalau dari aku, Siapa tadi yang berbicara? Sorry. Siapa tadi yang berbicara? mie banana. Oh ya, banana. Oke, 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 oke. Alright. Terima kasih, Nana. Oke, sampai situ dulu ya, teman-teman. Mari kita lanjut ke materinya. Sebenarnya aku sudah menebak kesulitan kalian itu seperti apa. Oke. Silakan lihat ke screen ya. Kita tambahin lagi pertama di sini adalah tambahkan ke daftar ini. Bentar. Share screen dulu ya. Nah, silakan dilihat ke sini. Ini common problems ya. Ini udah dirangkum sebenarnya permasalahan kalian di sini itu seperti apa sudah aku rangkum ya. Pertama itu tenses, masalah tenses berkaitan dengan verb dan segala macam. Kedua, berkaitan dengan vocabulary. Oke. Lalu ketiga ada nervousness. Baru ketiga, keempat too much thinking nih. Banyak banget nih mau dipikirin. Bingung Kak. Nggak tahu apa harus mau diomongin. Aduh, grogi gitu. Atau yang ketiga, keempat, lima itu kapan harus berbicara. Ini kalimatku kapan harus kuucapkannya. Ini tensesnya bener nggak sih? Nah, lalu itu not understanding the context. Nggak paham konteksnya Kak. Ini mereka bicara apa ya? Tuh bingung Kak gitu. Macam-macam semuanya. Nah, dan ada lagi tadi tambahan sering lupa. Nah, ini sebenarnya semua polanya sama. Ada banyak lagi di bawah macam ini. Silakan isi sendiri listnya itu tiga itu apapun itu. Kayak panjang 100 silakan. Tapi tetap intinya adalah semuanya mengerucut ke ketiga sebenarnya. Tenses, vocabulary, and nervousness. Nervousness itu grogi, berkaitan dengan confident, tidak percaya diri. Nah, mari kita bahas. Ini kita tutup dulu. Kita masuk ke papan tulis ya. Oke, bisa dilihat teman-teman? Semua bisa lihat ya? Bisa ya? Oh, bisa dia sebentar stop nih. Oke, bisa dilihat nih. Nah, masalah utama itu sebenarnya adalah judul utamanya adalah confidence ya. Sorry. Semua masalah yang kalian hadapi ini berkaitan dengan confidence awalnya. Nervousness, grogi semuanya. Nah, tetapi masalah tentang tenses itu memang berkaitan dengan hafalan. Begitu pun vocabulary. Tapi harus diingat, vocabulary dan tenses dihafal doang itu hilang di kepala kita. Sekali lagi aku selalu mengucapkan kalimat, apakah kalian punya kemampuan photographic memory? Apa photographic memory? Kemampuan di mana kita bisa mengingat apapun yang kita lihat. Nempel di otak, nggak akan pernah lupa. Itu adalah orang-orang yang punya brain istilahnya. Dan itu biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya miliki spektrum, spektrum seperti autisme dan beberapa macam jenisnya lagi. Kalian bukan orang yang seperti itu kan? Nah,
Jadi kita jangan terlalu berkutat sama hafalan. Menghafal oke bagus membaca, tapi yang ngapain nih baca-baca terus. Nah, maka dari itu, kenapa confidence itu penting? Karena itu menjadi aspek yang paling menentukan untuk bagaimana kita mempraktekkan apa yang kita kita pelajari. Supaya apa? Supaya tidak gampang lupa, menempel di otak. Nah, jadi bahasa itu adalah skill yang memang tidak bisa dikaji hanya dengan membaca. Apalagi ketika skill yang mau pelajari adalah speaking dan listening. Jadi bahasa Inggris ada 4 skill. Di bahasa apapun ada 4 skill. Speaking sama listening dan writing sama reading. Ini datang dengan satu paket di speaking sama listening. Kamu tidak akan bisa berbicara kalau kamu nggak mengerti. Ini gimana ya? Kalau bisa dicoret-coret sama kalian nih. Halo. Eh, tampilan Google-nya sekarang agak berbeda ya teman-teman ya. Nah, oke. Kalian tidak boleh mengedit-ngedit lagi. Aku lupa matikan. Sorry. Confidence. Nah, semua permasalahan kalian dari mana grogi segala macam itu berkaitan dengan ketidakpedean sebenarnya. Karena ketika kita tidak pede, kita menjadi grogi. Apa yang akibatnya apa? Mikirnya terlalu panjang. Terus sering lupa. Bahkan ketika semakin telah kita berpikir nyari kalimatnya, kata apa yang tepat, semakin lupa. Kenapa? Kita udah grogi di luar otak kita sudah tidak stabil ya. Nah, jadi nervousness itu sebenarnya adalah berkaitan dengan stres. Nervousness itu kalau diartikan artinya respon tubuh terhadap situasi stres. Situasi yang bikin stres. Apa? Grogi. Takut bikin salah. Segala macam. Ketakutan itu semuanya ada karena kita nggak percaya diri. Tapi kalau kita buat jadi orang yang bodoh amat aja, lupakan semua itu. Itu mungkin bukan lebih relax caranya. Nah, permasalahan yang paling sering adalah mungkin kalian sering dengan orang udah campur aja pakai bahasa Indonesia, tapi mau dicampur pakai bahasa Indonesia, misalnya kita ngomongkan, like let's say aku mendengar memperkenalkan diri sendiri. Hello guys, I want to introduce myself. My name is Aldi Pratama. I live in. Nah, bingung nih mau buat jalan apa ya? Jalan itu di bahasa Inggris kan atau enggak ya? Bingung. I live in apa ya tadi bahasa Inggrisnya jalan? Oh, Jalan Singosari nomor 50. Nah, habis itu tiba-tiba pakai bahasa Indonesia terus, nggak pakai bahasa Inggris lagi. Sering banyak kejadian kasus seperti itu. Karena grogi. Tapi seharusnya kan, kalau memang sudah dikasih instruksi, campur aja pakai bahasa Indonesia, harusnya dicampur. Ya, berarti ya selanjutnya pakai bahasa Inggris, baru campur bahasa Indonesia. Tapi kebanyakan orang yang sudah grogi, itu udah buyar sih pikirannya. Makanya aku bilang, di kelas intensifku, satu bulan sampai 2 bulan pertama, aku fokuskan ke PD dulu. Kalau nggak PD, nggak mau aku lanjut ke topik yang lebih advance. Karena percuma kalian belajar di sini, di kelasku bayar, dan ada yang bayar. Tapi nanti nggak bisa dipakai gitu. Buat apa? Aku mulai progres kalian juga gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan ada pertanyaan? Ada ya. Oke ya, penting itulah confidence itu harus dibangun. Lebih penting daripada kalian menghafal. Lebih penting daripada kalian mempelajari itu dulu. Jadi ada alangkah baiknya bagi pemula itu, sembari dia mempelajari bahasa Inggris, dari nol mungkin ya, dari awal. Silakan mempelajari bagaimana meningkatkan confidence itu dengan cara metode masing-masing. Ada yang bilang berbicara di depan cermin, tapi seringkali itu enggak apa juga, enggak efektif juga. Oh kak iya menghafal vocabulary aku buat kalimat tiap hari. Ya kamu pintar menulis, tidak pintar berbicara. Itu beda. Konteks menulis sama berbicara itu dua konteks yang berbeda. Level kesulitannya beda juga. Begitu. Kamu ketika menulis bisa menjadi orang yang anonim. Tidak perlu menunjukkan muka, tidak perlu menunjukkan suara. Tekanannya berbeda. Nah, tetapi mau kalian pintar menulis, orang-orang itu mau melihat kalian itu mampu berbicara kan. Itu yang bisa. Kita mau dong pamer. Oke, wajar itu. Karena itu kerja keras kita usahain. Kuncinya adalah COVID. Oke, baru kita lanjut ke materinya ya.
Ini materi yang pernah aku bahas juga di awal, tapi aku ulangnya lagi karena ini bakal jadi continuity ya, berkelanjutan sampai di minggu berikutnya. Oke, wait a minute. Speaking, wait. Speak English from Zero Part One itu. Ini common problem tadi sudah kita bahas apa dan semua ini tadi kuncinya adalah mengarah kepada confidence. Kaitannya apa? Confidence ketika kita tidak percaya diri membuat kita nervous. Dan ketika nervous itu membuat kita tidak bisa memproses pemikiran kita dengan baik, tidak bisa berpikir dengan lancar. Yang pada akhirnya mengarah apa? Salah pakai tenses, vocabulary-nya lupa, grogi, kepikirnya kepanjangan, kayak nggak tahu ini tepat nggak, keraguan-raguan. Semua itu berasal dari ketidakpercayaan diri untuk berbicara dan ketakutan untuk membuat salah. Walaupun aku paham, mungkin kalian banyak mengalami ada orang-orang yang rese di luar sana. Karena, tetapi kita harus kita tidak bisa mengharap orang memahami kita lagi belajar. Yang ada cuma kita bisa ngebangun di otak kita. Yang lainnya itu bodoh amat gitu. Gua lagi belajar kok, tunjukkan dengan proses dan hasil gitu. Nah, kalau untuk masalah berbicara, nah, aku di sini ingin mengajak teman-teman bagaimana mempercepat proses pembelajaran itu. Tidak perlu hafal semua sentences. Tidak perlu vocabulary-nya dibanyakin. Bagaimana caranya kita bisa belajar sambil praktek. Supaya prosesnya dipercepat gitu. Karena kalau belajar sendiri semua orang bisa. Bahkan bisa bertahun-tahun belajar pun tapi tidak bisa ngomong. Teman-temanku di kampus yang tamat kuliah 3,5 tahun. Banyak ketika diajak forum diskusi yang formal. Nggak bisa berbicara. Tapi nulis jago banget. Jago banget. Tapi berbicara nggak bisa. Masih sering juga lupa-lupa. Jadi ini tidak terbatas hanya kepada pemula saja masalah ini. Bahkan orang-orang yang levelnya ketika tamat sudah di kampus ya, bahkan notabene kampusnya adalah majornya adalah bahasa Inggris, ternyata masih mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena tidak dibiasakan, tidak dilatih. Nah, untuk proses mau berbicara, tidak perlu menghafal semua tenses. 4 ini aja udah cukup. Ini pun aku bahas. Contohnya present simple tense, present continuous tense, past simple, future simple. Kak, kenapa cuma 4 aja? Ini udah cukup untuk modal kalian berbicara. Ini aja diulang-ulang terus. Harus kalian ada confident berbicara. Apa present simple tense? Ayo, ayo coba nih siapa aja yang bisa jelasin apa 4 tenses ini, coba silakan. Fungsinya apa? 4 tenses ini silakan. Siapa yang bisa? Silakan ayo. Ayo coba silakan. Siapa yang bisa? Silakan di chat atau mau ngomong langsung lebih baik ya. Malah kita buka chatnya. Ayo cepat. Silakan teman-teman. Typing cepat sekarang juga typing. Apa fungsi dari keempat ini? Izin menjawab. Oh ya, oke, silakan Rara. Kalau nggak salah ya nanti kalau salah tolong dikoreksi. Yang Baik. pertama yaitu present simple itu kayak sekarang gitu, tapi tidak berlangsung. Kayak Oke. gitu. Terus habis itu present continuous itu sedang berlangsung. Mhm. Misalnya saya sedang makan seperti itu. Terus past simple itu yang udah berlalu dan udah selesai. Terus Mhm. future simple itu sesuatu yang akan datang. Kayak aku akan makan seperti itu. Oke, terima Mohon kasih. koreksinya. Oke, terima kasih. Sebelum dikoreksi kita lihat dulu dapat dari teman-teman lain. Ayo teman-teman. Oke. Hmm. Oke. Kita sama-sama belajar di sini. Aku pun juga belajar. Belajar bagaimana caranya mengajar. Melalui kalian juga belajar. Kita sama-sama belajar dan mengajarin. Tapi jika belajar terus tidak ada hasil, juga sia-sia. Maka kalian itu sekarang tunjukkan kemampuan kalian di sini. Ayo. Apa yang kalian tahu, jangan takut salah. Nggak apa-apa. Tujuanku di sini adalah membenarkan kalian, bukan menyalahkan kalian. Aku tidak akan pernah menyalahkan kalian.
Jika ada yang salah, aku benarkan. Ayo, ada lagi? Simple ini, cuma 4 ini aja loh. Pahami aja 4 ini. Nah, nggak ada ya? Nggak ada yang berani ya? Wah, nggak ada yang berani. Oke, bentar. Saya rokok dulu. Kita masuk ke mode serius sekarang. Oke, eh, jadi present simple itu adalah menyatakan kejadian yang rutin terjadi. Contohnya apa? Kata kuncinya. Eh, Setiap pagi, setiap hari, setiap malam, setiap hari Selasa, setiap hari Rabu. Every morning, every Monday, every week, every month, every year, setiap tahun, setiap bulan, rutin terjadi. Atau kejadiannya menyatakan kebenaran umum. Contohnya, eh, the sun rises from the east every morning. Matahari terbit dari barat setiap hari. Dari barat lagi. Kiamat dong, sorry. Dari timur setiap hari. Itu kebenaran umum yang terjadi sehari-hari. Atau kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Atau rutin deh, nggak usah bilang setiap hari, rutin. Kata kuncinya ada di kata every morning, every day, every week, dan seterusnya. Every Tuesday. Nah, itu present simple. Present continuous, benar tadi. Kegiatan sedang terjadi. Jadi kata adalah now. Di ujungnya itu ada kata keterangan now. I am eating right now. Past simple, misalkan di masa lampau. I ate. Di mana? Kata kuncinya adalah dia menggunakan kata kerja yang berkaitan di masa lampau. Last week, last night, this morning, kak. Oh, tapi kan pagi ini kak sekarang gitu. Loh, tapi kan tadi pagi itu lewat, udah malam sekarang. Nah itu sudah lampau, sudah terjadi. Udah future simple di masa depan. I will eat, I shall eat, I will eat tomorrow, next week. Dia ada cirinya di masa depan. Dah. Tomorrow, next week, next day. Itu next day tomorrow sama atau next Saturday, next Friday, on Friday, Friday mungkin kan belum Jumat nih, masih hari Senin di masa lampau ya di masa depan. Nah, tapi selain itu kita juga harus pahami ada lagi bentuknya present simple tense yang menyatakan keadaan kayak I am a student. Jadi dia jadi guru nih. Jadi siswa nih, sorry, dia menjadi guru. Atau ada aja cuma ada di present simple sama past simple. I am a student. I was a student. Aku dulunya seorang siswa. Dia menyatakan subjeknya itu situasinya sebagai apa I am. Nah, selain itu harus dipahami juga bentuk interrogatif, bentuk mengubahnya dalam bentuk pertanyaan seperti apa, atau bentuk negatifnya seperti apa. Itu harus dipahami. 4 ini aja sudah cukup jadi kunci yang bagus, oke banget sudah paham untuk kita ke depannya mampu berbicara dengan tenses yang baik. Jadi jangan, gak usah semua dipelajari. Dikerucutkan dulu gitu. Dikerucutkan apa yang harus paling penting dipelajari. Sudah ini 4 ini aja. Nah tadi pertanyaan dari Velo ya. Bingung kak, tensesnya apa yang harus dipergunakan? Ya sudah ini aja dulu. Sisanya itu nanti belakangan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke baik. Kalau dulu kata guruku, murid yang baik adalah murid yang tidak pernah bertanya karena sudah paham. Selanjutnya adalah, nah, menggunakan adverbs. Kenapa adverbs itu penting? Kata keterangan ya. Oke. eh Adverb itu ada banyak ya. Contohnya ada misalkan keterangan kayak she usually arrive early. Early itu lebih dahulu, politely. Contohnya seperti itu. Nah, tetapi yang aku maksud ini bukan bukan adalah adverb yang seperti ini. Adverb itu adalah menyatakan adalah adverb itu banyak adverb of time, adverb of macam-macam. Ada yang menyatakan cara suatu dilakukan, menyatakan kapan itu dilakukan, macam-macam adverb. Ada juga ada komponen lain yang penting pronouns kayak I am, he, it itu pasangannya is, I, you, they, you, sama we pasangannya are itu pronoun. Itu secara otomatis harusnya dipelajari tanpa harus disuruh ya. Nah, tetapi adverbs di sini dalam konteksnya berbicara, contoh, aku mau bilang kemarin aku udah makan, tapi aku salah verbnya.
Aku malah pakai, kalau itu kan kemarin harusnya pakainya simple past tense, tetapi aku malah pakai simple present tense. I uh, I ate samyang. Yes, nah, tapi aku malah bilangnya I eat samyang. Nah, kalau kita berbicara dengan seperti itu, kita ini bingung nih loh. Oh berarti kau bingung nih. Eat samyang, maksudnya kau tiap hari makan samyang atau barusan atau kemarin kapan gitu? Karena salah di sini verbnya, harusnya pakai verb kedua kan. Tetapi aku tambahin nih kata kuncinya. Yesterday, I eat samyang yesterday. Nah, orang yang sudah paham bahasa Inggris sudah tahu kalau kamu itu salah menggunakan consensus. Tetapi kan ada kata kunci yang dipakai seperti yang aku jelaskan tadi di awal. Sudah paham orang, oh ternyata semalam. Oh, tapi dia tensusnya salah tuh sama sama itunya. Sama kata kerjanya salah itu. Tapi nggak apa-apa, orang sudah ngerti. Tujuan komunikasi kan mengerti dulu. Tujuan saling menyampaikan pesannya disampaikan. Adverb ini di sini, jadi untuk help, adverbs help clarify meaning and tone. Yang berarti membantu menjelaskan maksud dan nada bicara kita seperti apa gitu. Walaupun tenses kita salah. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, thank you. And then, yang kedua adalah understanding the context ya. Memahami konteks pembicaraan. Nah ini. Bingung Kak, ada pertanyaan, tiba-tiba nge-freeze, lupa mau ngomong apa, atau bukan nih sih, bentar. Hmm, nah, tadi ada pertanyaan, Kak berbicara bahasa Inggris itu lebih baik asal bicara tanpa terlalu memperhatikan grammar, tapi mengerti konteksnya, atau lebih baik perbaiki dulu gramarnya? Nah, jawabanku adalah dua-dua sama penting ya, tapi tidak perlu dikuasai semua. Kalau memang mau langsung praktek berbicara supaya prosesnya lebih cepat. Aku nggak tahu umur kalian berapa di sini. Mungkin ada yang umurnya seumuran sama aku, ada yang umur 24, 25. Mau ngulang pelajaran dari SD kita dari awal sampai habis, kepala pusing, capek, nggak tahan kepala. Makanya fokuskan. Tujuannya apa? Menulis kah? Atau cuman mau berbicara doang? Nah, kalau konteksnya sekarang berbicara, berjalannya beriringan harusnya. Kenapa aku bilang penting memahami konteks? Nah, gini, penggunaan kosakata bahasa Inggris ini menarik banget sebenarnya. Oke, ada beberapa kata yang memang harus cuma bisa ditentukan sama di tempat tertentu. Oke. Nah, contohnya nih ya. Di sini dikatakan adalah kata-kata itu berupa makna tergantung kapan digunakan. Contoh, aku bilang aku lagi merasa sedih, I'm feeling blue. Maksudnya apa? Aku merasa biru kah? Aku sedih gitu artinya. Itu berkaitan dengan istilah, penggunaan apa istilah? Proverb. Bukan proverb, proverb mah itu peribahasa. Apa istilahnya? Aku menjadi lupa nih. Pokoknya itu deh. Nah, ada juga beberapa kata yang memiliki makna yang berbeda. Namanya homonim. Homonim ya. Kata yang pengucapannya mirip tapi artinya beda. Fine. Oke. Ketika misalnya kamu dengar konteks pembicaraan, Pak polisi nilang kamu. Aku ngomong, I will fine you with 200k rupiah. Aku akan mendenda kamu artinya fine itu di sini. Tapi ketika bilang I'm fine, kamu ada ngobrol nanya kabar, I'm fine, thank you. Bukan berarti aku didenda, artinya tidak, aku baik-baik aja. Dan ketika Pak polisi ngomong you will be fine with 100,000 rupiah, kamu akan didenda dengan gitu. Berarti kamu akan baik-baik saja. Memahami konteks pembicaraan sangat penting supaya kita nggak jadi orang yang so asik dan kelihatannya tuh kayak nggak nyambung gitu. Gimana kita mau belajar lebih lebih banyak sama orang praktek ketika dia nganggap kita nganggap kita nggak nyambung gitu. Orang bakal berhenti ngobrol sama kita. Nah, untuk gambaran yang lebih besar, perlu ketika kita membiasakan diri dengan situasi-situasi tertentu. Nah, disitulah nanti kamu kalau kamu mungkin belajar sama orang, pasti diajar itu kayak percakapan-percakapan yang kayak ini kakak ini kayaknya nggak ngajarin dengan serius deh. Kok dari itu ngobrol-ngobrol mulu deh. Kok nggak ada materi lagi deh. Sebenarnya itu tujuannya adalah membiasakan kamu dengan konteks-konteks. Bahas tentang misalnya bagaimana di restoran harus seperti apa.
bagaimana kamu ketika menunjukkan direction seperti apa dan segala macam. Nah, itu sebenarnya kita membiasakan diri dengan konteks dan kalimat seperti apa yang dipelajari. Semakin kita banyak terbiasa dengan situasi, semakin kita jadinya eh proses berpikirnya jadi semakin kurang, nggak mikir lama-lama gitu. Prosesnya karena sudah terbiasa. Tetapi memang struggle adalah ketika baru menghadapi situasi tertentu, kita pasti bingung. Nah, makanya kita harus mempersiapkan diri dengan berbagai macam kemungkinan situasi yang harus dihadapi. Kalau konteksnya berbicara sehari-hari, kita lihat sehari-hari itu orang berbicara di mana tentang apa gitu. Bisa kamu mau keluar negeri nggak bisa bahasa Inggris, oh cara pesan barang apa ya? Aku hari ini nanti mau ke Bangkok lah, mau ke tempat restoran terkenal di sana. Kamu harus belajar cara di restoran pesan seperti apa. Oh mau ke hotel aku sendiri traveling ke Thailand, harus tahu caranya di hotel itu seperti apa berbicaranya, bentuk-bentuknya. Bisa komen Bima Aji like juga homonim kak. Iya benar ada suka ada seperti ada lagi live. Live itu bisa secara langsung bisa eh, hidup tergantung cara bacanya gitu. Baru ada homophone. Homophone itu suaranya suaranya mirip tapi artinya beda dan tulisannya kadang beda juga. Banyak. Iya seperti itu dah. Membiasakan diri dengan situasi. Kamu mau kuliah ke luar negeri, mau ngambil beasiswa. Kalau kamu nggak ngerti di kampus tuh, di luar konteks ini ya, konteks pembelajaran. Kalau kamu belajar tentang fisika ya kamu harus paham dong bahasa Inggris dalam konteks fisika seperti apa. Kamu pengen bekerja ke Australia, kalau bekerjanya di hotel, kamu harus ngerti di hotel seperti apa, di pertanian apapun itu. Itu bergerak ke profesional nanti, lebih spesifik subjeknya. Tapi bagaimana kamu pengen ngambil ke luar negeri atau berjalan-jalan beasiswa, tapi kayak mau naik bus aja nggak tahu mau ngomong apa. Mau makan di restoran apa? Kamu kelaparan nanti di sana nggak tahu ngomong. Orang Indonesia ditemukan kelaparan karena nggak tahu ngomong. Nggak lucu gitu. Nggak lucu. Nah, jadi kalian jangan sampai nanti di sampai sana confidence-nya nggak kebangun. Nanti bingung, nyasar kalian nanti. Mau ke kampus, mau ke tempat kerja, nggak tahu nanya gitu. Naik taksi misalnya, mau turunkan aku di sini gitu. Mau apa kamu bilangnya? Drop me here gitu. Kan sudah drop me here katanya. Kamu bilang put me down. Put me down, ntar kamu dibunuh gitu. Dimatikan. Kamu ngomong ke tempat taksi, please put me down here. Bingung gak? Hah? Apa nih? gitu. Leave me here gitu. Leave me here maksudnya apa? Tinggalkan aku di sini. Apa dia mau kamu dikira nggak mau bayar nanti? Nah itu seperti itu. Menggunakan kalimat yang tepat harus dibarengi dengan eh membiasakan diri dengan situasi tertentu. Cara yang bisa digunakan adalah stimulasi. Stimulasi dengan teman atau sendiri juga bisa. Tapi apapun terjadi, ketika sampai ke real life situation, you are on your own. Kamu dirimu sendiri, kamu bisa bergantung sama diri sendiri. Mau guru kamu sepinter apapun, dia selesai ketika kamu sudah keluar dari kelasnya. Kembali ke kamu. Nah, biasakan diri dengan konteks. Penting banget ya, sumpah. Sangat-sangat penting. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada. Oke, lanjut. Murid-murid yang pintar. Lu suka banget ditanya loh. Oke, nah ini practice in real situation. Nah, cara join English speaking group. Simulate daily situation. Bertanya. Speak dengan friends. Ada beberapa orang yang kenal sama aku dari lead match ini ya. Jangan gosip-gosip nyari cewek mulu. Sekali-sekali. Kalau mau nyari pasangan yang ngasih benefit. Pinter lah kalau bisa. Banyak lagi. Ya pokoknya dia harus setelah tahu konteks-konteksnya itu kan konteks itu lebih spesifik ya. Ekspresi macam ekspresi di sini maksudnya kalimat seperti apa yang harus diucapkan dan kapan. Nah, itu praktek di real situationsnya seperti apa. Gitu teman-teman. Itu berkaitan, nomor 3 sama 4-nya sangat-sangat berkaitan. Membangun kebiasaan berbicara. Aku tahu, di umuran kalian yang sudah 20 yang kerja, yang kuliahnya mana lagi tidak berkaitan lagi sama bahasa Inggris. Niat kalian belajar itu sudah sangat minim. Karena ada yang lebih penting. Kuliah dan kerja kalian. Oke? Selanjutnya adalah practice makes progress again. Jangan cuma menghafal, belajar setidaknya satu hari itu 5 menit pun oke lah gitu. Record.
direkam. Dan terakhir ya, jangan menunggu untuk sempurna dulu baru berani praktek. Kalau gitu prosesnya akan sangat lama. Praktek sekarang, buat kesalahan sebanyak mungkin, perbaiki, praktek lagi, perbaiki, terus terusan. Seperti itu, kalau mau progresnya lebih cepat. Oke, ini tadi common mistakes dari awal. Nah, jadi semua ini berkaitan dengan confidence. Ya. Kalau kalian nggak bisa memperbaiki confidence, kalian bakal salah. Paling utama dari semua itu adalah yang paling sering gue temuin itu, paling paling umum adalah kekurangan vocabulary. Berpikir terlalu banyak dan salah paham seringnya. Salah paham apa yang ditanyakan, apa yang diobrolin. Ngobrol kemana-mana jadinya, nggak nyambung. Aku pengen kalian itu sembari belajar, buat kesalahan, tapi jangan jadi orang yang so asik. Kadang oke niat ada beberapa orang yang memang niat belajarnya tinggi banget. Tapi jangan jadi gelas kosong juga, tiba-tiba mau praktek kosong, berharap orang nuang ke gelas tidak bisa. Itu jadi orang yang nggak asik, itu mengganggu orang lain. Kayak tiba-tiba dia nanya nih, kita bahas tentang mungkin lagi ngobrol nih kita di sini ngobrol tentang sejarah Partai Komunis Indonesia. Tiba ada yang nyambung ngobrol tentang pemberontakan, nyambungnya kemana? Ke terorisme tiba-tiba. Itu udah gak nyambung gitu. Jangan jadi orang seperti itu. Tapi semua kembali ke kalian. Tapi aku sarankan seperti itu. Karena kadang perlu nge-maintain hubungan. Misal kamu ketemu partner yang oke nih kita bisa belajar bahasa Inggris, itu sangat-sangat langka ya. Partner teman atau siapapun lah itu. Lalu karena kita kurang nyambung, jadinya dia jadi malas ngobrol sama kita. Nah, kita harus bisa ngebangun itu, jangan sampai kehilangan teman praktek ya. Kalau emang udah ada. Tapi kalau tidak bisa pun, praktek sendiri. Cari kemana pun platform yang harus dipelajari. Kak, belajar dari AI bisa nggak? Bisa. Silakan belajar dari AI. Tapi kamu bawa jadi orang yang kaku. Tidak fleksibel nantinya. Alright, selesai. Sampai situ ada yang ada punya pertanyaan? Silakan teman-teman. Ini tidak harus berkaitan dengan ini ya pertanyaannya. Apapun, apapun. Aku jawab satu persatu. Oke, nah mari kita bahas dari pertanyaan di awal. Tiba-tiba nge-freeze lupa mau ngomong apa dan takut kekurangan vocab dan berantakan. Oke, nge-freeze itu berkaitan biasanya karena lupa vocab dan dia nervous, grogi, bahkan confident. Oke, penggunaan grammar dan verb saat conversation mungkin. Penggunaan grammar dan verb dikerucutkan lagi, slow. Grammar kalau mau ngomong itu empat aja sudah cukup, tidak perlu semua dihafal. Nanti itu berkembang sendiri nantinya. Harapannya seperti itu. Jadi sekedar menguasai itu baru-baru pindah ke yang lain-lain nanti. Lo bingung menyusun kata, takut kalau grammarnya salah. Oke, bingung menyusun kata biasanya karena kekurangan vocabulary. Dihafal vocabulary-nya, tapi jangan dihafal doang, nanti lupa dipakai. Takut kalau salah grammar, sekali lagi sama kayak selo. Grammarnya jangan nggak usah macam-macam, itu ya sudah cukup. Bicara bahasa Inggris itu lebih baik asal bicara tanpa terlalu memperhatikan grammar. Nih saya catat ya. Mengerti konteksnya atau lebih baik perbaiki grammarnya dulu. Bisa dua-dua sekaligus. Jadi kembali, kamu tidak akan pernah, kalau dihafal-hafal doang grammarnya tidak memperhatikan orang bicara, nanti lupa juga lagi ujung-ujung. Sama aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Ada yang kurang jelas atau apa? Eh, mau tanya, izin tanya. Silakan. Ya, tadi kan ada istilah, sorry ya kalau salah, homofon ya? Homonim dan homofon, ya Ah, benar. homonim, iya. Nah, itu selain dilatihnya dengan praktis, apa ada metode lain atau memang harus perbanyak eh, conversation sama orang, latihan-latihan terus dan sambil mendengarkan. Kadang kan itu agak susah ya, gitu. Makasih. Oke, kalau kalau di situ ya, aku jawab ya, izin jawab. Bagaimana melatih dan itu konteksnya mungkin takut susah ngebedain ya tadi ya. Kalau tadi like artinya seperti atau suka itu memang harus dihafal artinya dan melihat fungsinya seperti apa.
Kekurangannya ini kadang adalah kalau kita mengartikan sesuatu dari misalnya like dari Inggris ke Indonesia, kadang nggak diiniin, nggak dijelasin opsi pilihan artinya seperti apa aja memang. Jadi di situ memang harus paham juga. Perhatiin nih contohnya. eh Contohnya adalah ketika bicara tentang kita kita bicara tentang hobi. Ketika bicara tentang hobi, maka kita harus paham like digunakan di sini berarti tentang kesukaan karena hobi. Tapi ketika bicara tentang persamaan makhluk hidup, misalnya hewan ini mirip sama ini, maka like itu artinya seperti memahami konteks pembicaraan secara umum berarti memperhatikan judul topiknya apa di situ. Apakah itu harus dihafal dulu atau dibiasakan dulu? Dua-dua. Karena balik lagi menghafal doang, nggak dibiasakan tuh bakal hilang. Harus berjalan beriringan memang. Nah, seperti itu kalau memang mau progresnya lebih cepat. Terima kasih. Oke, sama-sama, Sater. Oke, ada lagi? Nah, jadi ada tiga itu teman-teman. Ada homonim, homofon, sama homograf. Homonim itu yang dia katanya adalah pengucapannya dan tulisannya sama, tetapi artinya beda kayak like contohnya. Lalu ada homofon, dia pengucapannya aja yang sama tapi tulisannya berbeda. Contohnya tuh singkatan kayak gini. Aku tulis ya, there, sama yang agak mirip ya. Itu lihat di chat. Nah, there. Agak mirip pengucapannya, tetapi itu artinya beda dan penulisan juga beda semua sama sekali. Lalu yang kedua, yang ketiga adalah dia eh, tulisannya sama tapi pengucapannya beda. Contohnya lives sama live. Live itu secara langsung, live itu hidup tinggal, tinggal di mana. Nah, itu pengucapannya beda tapi tulisannya sama. Itu beda namanya homograf. Contohnya itu bass, bass sama bass. Bass yang kita maksud itu alat musik, satu lagi ikan, ikan bass. Jenis ikan. Alright, is that all? So we're gonna move to ask me anything session ya. Silakan tanya. Keluhan kalian apa? Aku jawab semua di sini. Silakan teman-teman. Tujuannya apa? Silakan. Mari kita masuk sesi sharing ya, sharing session ya. Apapun yang kalian mau tanyakan aku jawab. Tujuan kalian kak, aku pengen belajar untuk beasiswa. Apa yang diperlukan? Kak, persiapan TOEFL itu apa? Terserah bebas. Apa aja. Persiapan untuk TOEFL itu apa aja yang dibutuhkan? Kak, pengen kerja ke luar negeri. Apa yang harus dipersiapkan? Silakan aku jawab semua. Izin tanya, Kak. Oke, silakan. Ya, kepancing yang tadi ya, persiapan TOEFL gitu kan. Iya, Ah, buat, buat TOEFL atau IELTS gitu. Apakah kita cukup belajar untuk kayak speaking, terus writing gitu? Aku tuh pernah dengar ada teknik-teknik buat ngejawab, contohnya soal-soal writing gitu ya. Kan itu panjang banget, gak mungkin baca semua kan gitu. Nah, itu gimana ya cara tips and trick kerjain soal biar lebih efektif, efisien waktunya juga gitu. Pasti. oke. Eh, TOEFL ya teman-teman ya. TOEFL dan IELTS. Kita bahas TOEFL dulu deh. Kemarin aku bahas nih. 3 minggu aku bahas. Kemarin itu. eh Dibagi sectionnya listening, writing, sama reading.
Section reading sama writing itu pola soalnya agak mirip sebenarnya. Cuma bedanya reading itu kita baca, listening kita dengerin. Gimana cara dengarkan listening? Harus dibiasakan telinganya. Aku mau ngasih saran 1000 kali pun kalau kita nggak terbiasa, kuping kita bakal jadinya mungkin bahasa kasarnya congek, nggak kedengeran gitu. Dan banyak lagi masalah-masalah audio dan segala macam, aksen yang kita nggak terbiasa. Dan TOEFL itu mayoritasnya kayak American accent ya. Dia harus dibiasakan telinganya. Untuk reading kenapa itu mirip? Karena bentuk soalnya sama. Dia menunjukkan kalau reading itu apa maksud dari itu. Nah, kalau di TOEFL di listening apa maksud dari conversationnya gitu. Ada beberapa, bahkan aku kemarin sempat buat buku guidebook sendiri, masih soon to be ya, ada aku mau buat 3 guidebook sekaligus, tapi masih selesai yang reading karena itu yang paling gampang. Itu berkaitan dengan teknik namanya scanning sama skimming sama skipping. 3 teknik membaca cepat. Membaca teknik itu ada membaca itu ada tekniknya. Kalau secara general berdasarkan gerakan mata, ada yang dari atas ke bawah, bawah ke atas, ada yang zigzag. Nah, tapi kalau kita membaca cepat ada scanning, skimming, skipping. Nah, scanning ini dia membaca fokus mencari eh, informasi pentingnya saja. Lalu skimming mencari bagian-bagian yang kita perlukan saja. Lalu skipping ini mirip dengan skimming, tetapi skipping ini dia lebih spesifik, nyari lebih kali informasi yang lebih kecil lagi. Dilompat aja kayak, oh yang ini sudah paham, sudah. Kalau sudah paham ngapain dibaca lagi? Bahas yang ini di bawah. Melompati dia. Bahan sudah paham tidak usah dibaca lagi. Kamu baca berita, bahas tentang pemakzulan Gibran, ya, akhirnya lagi rame-rame kan. Ada penjelasan tentang pemakzulan itu seperti apa. Oh udah ngerti kok pemakzulan ya, lewatin aja. Nggak usah baca tanda-tanda definisi pemakzulan, lompat kenapa alasannya Gibran mau diturunkan. Nah, contohnya seperti itu. Ini bukan ajakan politik ya teman-teman, cuma contoh aja. Sorry, aku contoh yang terpikir di kepala dong. Tapi untuk di untuk di reading, fokus ke scanning sama skimming. Nah, ada sekitar 8 jenis soal yang bakal berkaitan dengan itu nantinya. Kalau itu mayoritas menggunakan scanning sama skimming aja. Nah, kalau aku biasa menggunakan itu, kalau listening itu nggak bisa di skip ya. Kita kadang audionya itu yang cuma sekali dengar, ada yang padang diputar dan kita harus ngikutin bareng-bareng dengerin gitu. Dijawab dengan waktu yang ditentukan. Tapi terlepas dari itu, biasanya aku gunakan listening dulu atau reading dulu. Karena kalau udah tahu teknik reading ini oke banget sebenarnya. Dan kita nggak perlu baca semuanya. Menghemat waktu, sangat-sangat menghemat waktu. Lalu masuk ke writing, ada tipe-tipe soalnya, pelajaran naskah. Karena writing ini berkaitan dengan kemampuan grammar, itu harus dilatih. Nah, ada nanti jenis-jenis soalnya, ada sekitar berapa? 11, 12, ya lupa, ada catatanku di sini. Dan frekuensi soalnya seperti apa? Ada semua, aku punya catatannya. Kemarin aku pernah, dan itu bisa dipakai di berbagai macam soal tertulis ya. Tes BUMN pakai metode seperti TOEFL juga. Masuk kuliah juga, macam-macam. Tes kerja juga ada macam-macam. Jadi aku udah beberapa kali membimbing orang. Kemarin tuh aku minimal 5 orang langsung aku bimbing untuk seminggu untuk tes BUMN dan alhamdulillah mereka skornya oke-oke tuh. Tapi selain itu, balik lagi, kalau kamu menghafal metode-metodenya tidak bisa, harus membiasakan diri, melatih. Membiasakan diri dengan manajemen waktu, manajemen soal, manajemen risiko bahasa. Manajemen risiko adalah kerjakan yang antara kamu mau mengerjakan yang paling mudah dulu atau mau mengerjakan paling sulit dulu. Masing-masing orang metodenya beda-beda. Nah, kadang kalau kita sering-sering latihan, ada beberapa soal yang kadang muncul lagi di tes ujian itu. TOEFL ya, untuk TOEFL. Untuk IELTS agak berbeda. IELTS itu dia speakingnya, dia topiknya ditentukan. Setelah kamu disuruh membahas tentang you have to talk about your favorite television movies. Bakal ada orang yang ngelihat kamu langsung atau kamu direkam videonya, dan kamu bakal ngobrol di situ, pantau sama orang langsung, secara online walaupun offline. Itu balik kepada mengolah kemampuan kata-kata. Tergantung tujuannya apa. Kalau kamu memang tujuannya untuk kuliah, kamu harus menggunakan bahasa yang akademik ya, academic for academic purpose. Gunakanlah bahasa-bahasa akademik. Kemarin ada namanya subjunction. Subjunction itu kalimat penghubung kayak sementara itu. Dengan demikian, akan tetapi, lebih lanjut. Nah, itu ada fungsinya masing-masing dan itu sangat-sangat digunakan dalam penulisan jurnal atau makalah ilmiah.
Yaitu membuat kita kedengaran lebih profesional. Jadi bahkan ketika kita berbicara di dunia kerja atau sehari-hari, menggunakan kalimat itu membuat kita kelihatan pintar dan profesional, walaupun sebenarnya mungkin enggak ya. Nah, untuk listeningnya sama speaking, baru ada writing, kamu disuruh nulis esai dengan beberapa topik, dikasih waktu, berapa ada minimal kalimatnya berapa, lalu reading menjawab pertanyaan dan menyimpulkan kalau nggak salah ingatku ya. Mau terakhir kali ngambil IELTS itu di tahun 2021, 2022 ya. Udah lama banget. Nah, seperti itu dia Saturn. Manajemen waktu, pembiasaan diri dengan soal, pola-pola soalnya. Karena dihafal pun sekalipun tidak bisa. Apakah ada cara untuk menghemat waktu? Ada. Banget, ada banget. Ada banget. Hmm. Oke, silakan. Kasih. Iya, sama-sama. Mungkin bulan depan bisa tuh diagendakan ya. Kita harus paham dulu tujuan IELTS sama TOEFL itu kan sebenarnya TOEFL itu biasa digunakan untuk negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia. Jadi itu tujuannya adalah untuk menguji kemampuan kita melalui sampai mana listeningnya, sampai mana speakingnya, sampai mana sorry writingnya, sampai mana readingnya itu. Makanya berkaitan dengan reading comprehension, kemampuan memahami bacaan. Kita bawa deh, kita harus tahu ya teman-teman ya. Angka minat membaca Indonesia sangat rendah. Dan dulu tuh ada hasil survei dari PISA, sorry, menyatakan tentang kemampuan membaca dan matematika kita itu sangat rendah. Apa tuh kemampuan membaca? Bukan berarti nggak bisa baca, tapi adalah bagaimana kita membaca dan mampu memahami isi teks. Itu tidak diuji di TOEFL. Gitu. Di Indonesia juga ada kemahiran berbahasa Indonesia. Kalau kalian tahu, nggak pernah tahu ya? Ada tes kemahiran, dan itu gratis. Kalian ambil caranya di Google tes kemahiran berbahasa Indonesia. Metodenya mirip kayak IELTS, karena kita harus aktif kamera, ada yang mantau nanti. Dan kita itu harus booking tempat dulu. Kalau nggak salah gratis ya. Nggak tahu masih gratis atau enggak. Oke, ada lagi? eh Nanti di akhir, ini bagusan rekamannya di upload di akhir atau sekarang ya. Tapi aku nggak mau kayak 20 apa bisa diakses terus-terusan nggak. Jadi yang datang aja yang bisa lihat. Udah aku pikirin. Alright, is that all guys? Is there anything that you wanna ask to me? But please utilize your maximize the time, the chance that you have right now to ask as much question that you have, as many questions that you have. Sorry, pertanyakan sebanyak mungkin. Nah, untuk minggu depan kita bahas tentang bagaimana membiasakan konteks. Dan konteks seperti apa yang harus dipelajari, daftar-daftar. Nah, kita bakal berdiskusi lah. Berdiskusi yang dimana aku bakal menjadi guide-nya seperti hari ini juga. Ada lagi? Hello. Ya, halo. Alright, Sorry, I have a question. sure. Go on. It's more like a problem for me. It's about past tenses. Past Okay. tense. Right? When we have to pronounce the D and when we have to pronounce the silent D. Can you explain it for me, please? All Thank you. All right, I'm gonna answer you in English since you asked this question in English. All right. So actually, there is no exact guidance for that. It depends on the word itself. All right. So this is actually the flaw of English because English comes from
the language English itself is a derivative of various languages such as French and German and Latin sometimes. So sometimes the way they pronounce the several words is heavily related to the origin of the word. That's the first principle of how pronunciation in English. Jadi karena bahasa Inggris ini berasalkan dengan turunan dari berbagai bahasa sebenarnya. Jadi kekurangan bahasa Inggris adalah makanya sampai ada orang bilang itu dulu aku kan sempat berkelas bahasa Arab dibandingkan bahasa Inggris itu dibilang bahasanya orang munafik. Kenapa? Karena bahasa sama tulisannya beda-beda. Nah itu live, life, kok gitu, kok live, kok life, macam-macam. Ah, contohnya adalah doom, boom, ada bomb, dom itu beda-beda, nggak bisa disamain gitu. Bagaimana mengucapkan di past tense yang ada tambahan ed ya? Itu masuk ke regular verbs. Regular verbs itu ditandai dengan ed. Oke, jadi untuk past tense sendiri verb itu ada regular sama irregular verbs. Regular verbs itu ditandai tentang tambahan ed tapi irregular tidak. Contohnya adalah wants, jadi wanted. Id-nya dibaca, ada yang enggak mungkin ya, kayak tapi mayoritas memang id-nya dibaca. Tapi bagaimana kita bisa membedakannya itu nggak ada guidance yang tepat benarnya, Lloyd. Itu kembali ke Mhm. ke katanya masing-masing. Coba apa kasih contoh kata yang tidak dibaca id-nya ya? Wished. Wish, ya, listen. Sebenarnya bukan berarti nggak dibaca, ada. Tapi nggak terlalu dengar. Listen. Listen sama listen. Tapi nggak terlalu kedengeran ya. I wish, I wish, I wish. D-nya terbaca tapi dia nggak terlalu kedengeran. Bukan I wish it. No, it's I wish. Nah, ada yang mungkin ya silent sama dia lebih kayak lebih zohir ya. Kalau bahasa Arab zohir kedengaran. Kembali ke katanya masing-masing. Bahkan aku juga nggak bisa kalau misalnya kayak ada kemarin bahas tentang gerund ya. Gerund yang ditambahin ing sama ditambahin to. Kak, gimana aturannya? Aku nggak bisa ngasih tahu bagaimana cara membedakannya karena memang udah aturannya seperti itu. Ini adalah kekurangan dari bahasa Inggris. Untuk pronunciation-nya itu dia tergantung katanya sendiri. Seperti itu Lloyd. Maaf kalau jawabanku mungkin tidak bisa memuaskan atau mengecewakan. I know it's disappointing. When the first time I heard about this, like it's so disappointing. Oke, aku punya kamus Oxford yang isinya ukuran itu 800 sampai 900 halaman. Isinya padanan kata. Kata ini about to, aku akan pergi misalnya. I'm about to go. Aku akan pergi ya. About itu dipasangkannya sama to, nggak bisa sama yang lain, nggak bisa dipasangkan sama yang lain. About for nggak bisa. Yang sudah aturannya seperti itu. Kalau kamu tambahin kesambungan ke yang lain, nggak masuk artinya. Kamu udah salah. Itu adalah aturan konkret yang memang sudah diatur. Itu ada seri Oxford yang mengeluarkan tiap rutin, tiap tahun, 2 tahun sekali aku lupa. Yang ukurannya 800 halaman. Bagaimana padanan kata. Jadi seperti halnya dengan verb ini, sudah diatur memang dari sananya seperti itu. Nah, itu historinya seperti itu memang. Ya, memang bagi pemula sangat membingungkan, aku tahu. Like I thought the first time I heard about it, like I was really so disappointed, like I was confused, like kok bikin bingung ya. Tapi nggak masalah, semakin terbiasa, semakin nanti paham. Faktanya bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Dalam dalam arti mayoritas negara ya, oleh mayoritas negara. Jadi yang kebingungan yang kalian hadapi ini nggak kalian, orang lain juga seperti itu. Tapi pada akhirnya mereka bisa kok. Okay, that's all Lloyd. Thank you for the question. That's really nice. Okay. Yeah. Thank you for that. Really appreciate that. Yeah, you're welcome. Alright, that all? Oke nih, kita bahas ke depannya. Give me for now, I want you to make a request. On the next meeting, what should I cover? What should I discuss? What should I talk about? As long as still
as long as it's still in line with speaking our current topic. Nah, silakan request. Kak, ada yang aku nggak tahu nih, bingung. Bisa nggak dibahas minggu depan secara lebih mendalam? Tapi itu tidak boleh jauh lari dari jalur speaking ya teman-teman ya. Silakan. Kalau tidak ada sekarang silakan DM aku, nanti aku bakal sortir lagi. Sortir. Silakan, jangan malu-malu. We are friends here, right? I'm not better than you. Aku nggak lebih baik dari kalian. Alright, I think that's all for tonight. Thank you for your participation and make sure that you will join our next class because cover we're gonna discuss something a bit deeper now. Oke, jadi jangan lupa minggu depan datang lagi. Kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang how to speak English from zero, dari nol. Dan aku sudah memang dari awal ketika aku berusaha membuka servis layanan ini, aku nge-branding belajar bahasa Inggris dari nol, mempercepat proses. Buat 3 bulan beres. I'll give you free class when people should pay me of that. Tapi memang kulit-kulitnya aja memang. Bagaimana ya? Kalau kalian bisa ngikutin, insya Allah kalian bisa lah, mudah-mudahan. Tanpa harus susah payah. But still, I open for hire. Kalau kalian butuh bantuan untuk belajar dengan tujuan apapun, Kak aku pengen belajar nih. Kak boleh nggak aku sewa jasa kakak? Ajarin aku menulis, ajarin aku speaking. Oke, kita selesaikan programnya mau berapa bulan, 2-3 bulan, gimana? Beres. Tujuannya apa? Seperti itu. So ya, my tagline is personalize your English skills. Jadi sesuaikan skill bahasa Inggris kamu, apa yang mau dipelajari, and you can contact me anytime you want. So for now, let's focus on the free class dan tolong dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Jangan jadi orang yang jumawa. Dan aku senang kalau kalian banyak bertanya sama aku. Senang banget. Aku suka melihat orang berprogres. It makes me feel happy and at least feel something lah. Ada manfaat, bermanfaat sedikit. Alright, I think that's all for tonight. Thank you for your participation and yeah, be ready for our next meeting. Kita bakal bahas lebih kupas lebih dalam lagi topiknya seperti apa. Tunggu aja, aku informasikan nanti topiknya seperti apa. Alright, so yeah guys, see you next time. Assalamualaikum. Salam, makasih ya. Makasih, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, you're welcome, Silo. Ya, come again next time ya. Terima kasih. Iya, kelompok 6. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. 5 aja ya, sama-sama. Izin pamit. Iya, nggak apa-apa. Sama-sama.